Oke, sudah bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami mahasiswa program studi Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Sangga Buana akan mempresentasikan tugas dari Prof. Farida Yuliati SH MH MM dengan judul Analisis Penerapan Bisnis Model Canvas sebagai Strategi Transformasi Digital dalam Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit. Di mana tugas ini disusun oleh Sri Intan Herita, Aldi Yoza, Sulfina Halid, dan Muhammad Iqbal Ramadan. Sebagai latar belakang, perkembangan teknologi informasi menuntut rumah sakit ini untuk beradaptasi terhadap era digital, di mana sistem informasi rumah sakit perlu dirancang agar mampu integrasikan pelayanan klinis, administrasi, dan keuangan secara efisien. Bisnis model Canvas atau BMC digunakan sebagai alat strategis untuk merancang model bisnis digital yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan efisiensi operasional. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan BMC ini, mana proses administrasi dan pelayanan masih manual di sebagian besar rumah sakit di Indonesia, kurangnya integrasi data antara unit pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta tingginya kebutuhan akan sistem yang cepat, aman, dan transparan. Dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang kami inginkan, yang pertama menganalisiskan penerapan BMC dalam sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, merumuskan strategi transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kesehatan dan manfaat yang diharapkan. Yang pertama itu untuk menjadi panduan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem e-bisnis rumah sakit. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pasien melalui digitalisasi layanan. Selanjutnya, untuk konsep bisnis model Canvas, itu adalah konsep yang dikenalkan oleh Ostweder dan Pickner tahun 2010, merupakan kerangka strategis yang menggambarkan cara organisasi menciptakan, memberikan, dan mempertahankan nilai. Terdiri dari 9 komponen utama, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Selanjutnya, transformasi digital rumah sakit merupakan proses penerapan teknologi informasi dalam seluruh aspek layanan rumah sakit, meliputi rekam medik elektronik atau electronic medical record, sistem pendaftaran dan pembayaran daring, telemedicine, dan integrasi data nasional melalui platform Satu Sehat Kemenkes RI. Tujuannya untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aldi Yoza. Baik, selanjutnya penerapan komponen BMC dalam sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini ada tabelnya komponen, ada customer segment, implementasi rumah sakit itu pasien, dokter, tenaga medis, BPJS, asuransi. Kemudian ada value proposition, pelayanan cepat, aman, dan berbasis digital. Untuk channel, ada website, aplikasi mobile, sistem antrian online, customer relationship, ada chatbot, notifikasi otomatis, survei kepuasan, kemudian ada revenue stream, pembayaran elektronik, klaim BPJS, asuransi. Ada key resource, ada server, database, SDM IT, sistem EMR, kemudian ada key activity, pengelolaan data, pelatihan staf, pemeliharaan sistem. Selanjutnya kayak partnership, vendor IT, startup, health tech, Kemenkes, kemudian ada cost struktur, pengembangan aplikasi keamanan data, pelatihan.
Selanjutnya ada strategi transformasi digital berbasis BMC. Yang pertama, digitalisasi seluruh proses pelayanan inti. Yang kedua, integrasi sistem informasi antar unit. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan sumber daya teknologi. Yang keempat, pengembangan budaya kerja digital di lingkungan rumah sakit. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja sistem digital. Selanjutnya, manfaat implementasi. Ada peningkatan efisiensi waktu dan biaya operasional, akses data pasien yang lebih cepat dan akurat, pengambilan keputusan manajerial berbasis data atau data driven decision making, kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, mendorong inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqbal. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Untuk tantangan bagi resistensi tenaga kerja terhadap sistem baru, untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan bertahap. Kemudian untuk tantangan kurangnya tenaga IT, untuk solusinya yaitu rekrutmen dan kerjasama dengan universitas. Untuk tantangan dalam keamanan data pasien, untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu berupa enkripsi dan audit keamanan berkala. Dan untuk tantangan anggaran terbatas, untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu kementerian dengan vendor teknologi atau cloud base. Kemudian untuk tantangan integrasi antar unit belum optimal, untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu penggunaan API dan sistem interoperabilitas. Untuk contoh implementasinya yaitu berupa studi kasus RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Yang pertama yaitu menggunakan Hospital Management Information System HMIS sejak 2022. Kemudian waktu tunggu pasien menurun sejak dilakukan atau digunakan sistem tersebut sebanyak 40%. Kemudian terdapat feedback yang positif yaitu berupa kepuasan pasien meningkat dari 82% menjadi 92%. Kemudian sistem IMR ini dan antrean digital memperkuat efisiensi dan mutu pelayanan. Kemudian kesimpulannya yang pertama yaitu penerapan bisnis model Canvas menjadi strategi efektif dalam mendukung transformasi digital rumah sakit. Kemudian untuk dua, BMC membantu manajemen memetakan elemen penting dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi. Ketiga, transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju smart hospital. Kemudian yang keempat, diperlukan komitmen kemitraan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sudah. Oke, baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Itu bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya teman-teman.